Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Kristina, saya dari 10 IPA 5, sekolah di SMA Negeri 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur terlebih dahulu. Yang pertama ada triade de Brenner, yaitu atom tengah memiliki massa atom sebesar rata-rata dari massa atom 1 dan massa atom 2. Terus contohnya itu misalkan mencari boron, yaitu dari Cl dengan massa atomnya 35 dan iodin 127. Jadi massa atom Br adalah 35 ditambah 127 dibagi 2, jadinya massa atom dari Br adalah 81. Terus yang kedua adalah hukum oktav. Jadi hukum oktav itu jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, sifat-sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur. Misalkan ini A, B sampai G ini ada sampai 7. Nah, ini berarti 1 oktav. Nah, yang A yang ini adalah unsur ke-8. Jadi diulang. Nah, setiap 8 oktav itu mempunyai oktav yang ke-8 mempunyai sifat kimia yang sama. Selanjutnya ada periode dan golongan. Golongan 1A sampai 7A itu adalah golongan utama. Dan golongan B yaitu 8A yaitu gas mulia, yang tepatnya di sini. Terus golongan 1B sampai 8B itu adalah transisi. Dan selanjutnya blok SPDF. Nah, S ini yang S1S sampai 7S ini adalah golongan S, golongan utama, golongan 1 dan golongan 2. Dan sini adalah semuanya golongan B, jadi golongan transisi. Nah, ini adalah blok D, yang ini blok P, dan yang ini blok P juga, tapi yang ini gas golongan gas mulia yaitu 8A. Dan ini golongan transisi yang bloknya F. Ada logam, non-logam, dan transisi. Yang logam itu ada di golongan 1A yaitu alkali kecuali H. Dan ada 2A yaitu alkali tanah. Dan ada golongan transisi, dan ada golongan 3A, dan ada Sn, Pb, dan Po. Dan yang non-logam ada hidrogen, letaknya di golongan 1A, dan karbon di golongan 4A, dan nitrogen dan fosfor ada di 5A, dan oksigen, belerang, dan selenium ada di 6A, dan halogen di 7A, dan semua gas mulia yang ada di golongan 8A. Dan yang transisi, transisi ini memiliki elektron valensinya 2, dan golongan transisi ini adalah semua golongan yang B. Ada sifat-sifat periodikan unsur. Saya sekarang akan menjelaskan sifat-sifat dari keperiodikan unsur. Pertama ada jari-jari atom. Dan yang kedua ada energi ionisasi, yaitu energi melepas elektron. Dan yang ketiga ada afinitas elektron, yaitu energi untuk menangkap elektron. Jadi semakin tinggi, semakin ke atas suatu keperiodikan unsurnya, maka semakin tinggi energi afinitas elektronnya, dan semakin rendah maka semakin susah untuk menangkap elektronnya. Dan semakin ke kanan juga semakin rendah untuk menangkap elektron, dan yang semakin ke kiri juga, yaitu semakin tinggi untuk menangkap elektronnya. Dan yang keempat ada energi elektronegatifan, yaitu yang rendah itu ada pada unsur logam, yaitu melepas elektron dan akan membentuk kation. Dan yang tinggi itu ada pada unsur non-logam, yaitu untuk menarik elektron sehingga membentuk anion. Semakin ke atas semakin besar ke elektronegatifannya, dan semakin kanan juga semakin besar ke elektronegatifannya.